kategorinya. Karya sastra sendiri merupakan sebuah hasil cipta karya manusia yang dituangkan melalui bahasa, berisi ungkapan gagasan, perasaan, pengalaman, atau pandangan hidup yang disampaikan dengan cara indah, imajinatif, dan bermakna. Karya sastra tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral, pelajaran hidup, serta mengunggah emosi pembacanya. Nah, karya sastra sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yaitu berdasarkan ragam, berdasarkan waktu, dan berdasarkan jenis. Selanjutnya, karya sastra berdasarkan ragam. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu puisi, prosa, dan drama. Puisi sendiri merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa singkat, padat, indah, serta mengutamakan rima, irama, dan majas. Puisi sendiri terdapat tiga jenis, yaitu ada puisi lama, puisi baru, dan puisi modern. Puisi lama memiliki ciri tarikan aturan seperti rima, jumlah baris, dan suku kata. Biasanya penciptanya anonim dan diwariskan secara lisan. Contohnya seperti pantun, syair, gurindam. Yang kedua ada puisi baru. Puisi baru ini lebih bebas daripada aturan puisi lama, tetapi tetap memiliki bentuk tertentu. Contohnya seperti balade, balada, ode, himne, dan elegi. Kemudian ada puisi modern atau puisi bebas. Puisi ini tidak terikat aturan bentuk sama sekali dan lebih fokus pada ekspresi perasaan. Contohnya puisi-puisi karya Khairil Anwar. Selanjutnya ada prosa. Prosa merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa sehari-hari tanpa ikatan, rima, dan pola tertentu. Prosa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi yang berisi cerita rekaan atau imajinasi pengarang. Contohnya seperti novel, cerpen, dongeng, dan lain-lain. Yang kedua ada prosa non-fiksi. Prosa ini berisi fakta, bukan imajinasi, informasi nyata atau pengalaman sungguhan. Contohnya seperti artikel, biografi, atau esai. Selanjutnya ada drama. Drama merupakan karya sastra berbentuk dialog dan tindakan yang ditulis untuk dipentaskan di panggung. Drama sendiri ada tiga. Yang pertama ada drama tradisional, yaitu drama yang berkembang dalam budaya lokal, biasanya mengandung nilai adat. Contohnya ada ludruk, wayang orang, dan ketoprak. Selanjutnya ada drama modern. Drama modern merupakan drama yang dipengaruhi gaya teatrikal modern dengan tema lebih kompleks. Contohnya ada teater modern dan drama musikal. Kemudian yang ketiga ada naskah drama. Drama ini merupakan tertulis berdasarkan jenis isi. Yang pertama ada tragedi, yaitu drama yang berakhir sedih. Yang kedua ada komedi, yaitu drama yang lucu dan menghibur. Selanjutnya pembagian karya sastra berdasarkan waktu. Yang pertama ada sastra kuno, yang merupakan karya yang lahir pada masa awal menggunakan bahasa klasik dan sering mengandung petuah moral serta cerita turun-menurun. Contoh dari sastra kuno yang pertama ada hikayat. Hikayat merupakan cerita yang berisi kisah pahlawan, keajaiban, atau legenda zaman dulu. Contoh dari hikayat sendiri ada hikayat Hang Tuah. Yang kedua contohnya dari sastra kuno ada babat atau serat. Ini merupakan catatan sejarah, kisah leluhur, dan budaya tradisional terutama Jawa. Contohnya ada serat centini. Yang ketiga ada pantun atau syair lama. Tadi yang sudah disebutkan di awal di puisi. Nah, di sini masuk juga ke sastra kuno. Puisi pantun ini tadi sudah dijelaskan, puisi tradisional berbahasa klasik dan memiliki aturan tertentu. Contohnya ada banyak. Nah, di sini disebutkan, saya sebutkan pantun nasihat. Kemudian ada legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang dipercaya
yang muncul pada era modern menggunakan bahasa lebih mudah dipahami dan mengangkat tema kehidupan. Contohnya yang pertama ada novel modern. Novel modern ini ceritanya panjang dengan alur dan tokoh yang lebih kompleks. Contohnya ada novel Laskar Pelangi. Kemudian yang kedua ada cerpen modern. Cerpen modern ini cerita pendek yang langsung pada inti masalah, pokoknya langsung ke intinya, jadi tulis supir. Contohnya ada cerpen-cerpen di koran, di majalah Bobo, gitu biasanya banyak cerpennya. Kemudian yang ketiga ada puisi modern. Tadi seperti yang di awal itu puisi modern itu puisi bebas yang ekspresif dan tidak terikat aturan. Contohnya karya-karya Khairil Anwar. Yang keempat ada drama modern. Drama ini menggunakan gaya pementasan baru dan tema realistis. Contohnya teater modern. Selanjutnya pembagian karya sastra berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada fiksi. Karya sastra ini bersifat imajinatif atau rekaan, meskipun dapat terinspirasi dari kenyataan. Contohnya yang pertama ada novel. Kemudian contoh novel sendiri tadi Laskar Pelangi atau karya-karya Terelie. Kemudian yang kedua ada cerpen. Cerpen itu masuk ke fiksi. Kemudian ada dongeng. Terus ada mitos atau legenda. Terus ada cerita romantis. Selanjutnya ada non-fiksi. Nah, non-fiksi ini merupakan karya sastra yang berisi fakta nyata, informasi ilmiah atau pengalaman yang benar-benar terjadi. Contohnya ada yang pertama biografi atau autobiografi. Ini berisi riwayat hidup seseorang. Contohnya biografi Ibu Kartini, biografi Soekarno, gitu. Pemain bola juga ada. Pokoknya kisah riwayat hidup. Kemudian yang kedua ada artikel atau esai ilmiah. Ini berisi analisis pendapat atau laporan penelitian. Contohnya seperti artikel jurnal. Kemudian yang ketiga ada buku non-fiksi populer. Ini berisi pengetahuan atau motivasi yang mudah dipahami masyarakat umum. Contohnya buku motivasi. Kemudian yang keempat ada laporan perjalanan. Ini merupakan catatan pengalaman perjalanan nyata. Contohnya kayak catatan ekspedisi mendaki gunung. Teman-teman, terima kasih sudah mendengar